A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anisi sahril harami khitalin fihi. Kul khitalun fihi khabirun wasadun an sabilillahi wa kufrum fihi wal masjidil haram. Wa ikraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal hadli wala yasaluna yuhatilunakum hatta yarudukum andinikum inistata'u wa may yartadid minkum andinihi fama fayamut wa huwa kafirun wa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan haram diharamkan, yakni tentang berperang di dalamnya. Katakanlah, berperang di dalam bulan haram itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan agama Allah dan ingkar kepadanya, dan menghalangi orang masuk Masjidil Haram Mekah, dan mengusir penduduk Rasul dan para pengikutnya dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka orang kafir Mekah tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian keluar murtad dari agama kalian dan kembali kafir. Jika mereka sanggup, dan barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu menjadi sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaji dalam firman-Nya Allah, yaitu Al-Baqarah ayat 217. Yang mana di sini mari kita kupas dari pandangan sisi hakikatnya. Secara garis besar kami akan menyampaikan sebuah judul, yaitu amalmu tidak akan pernah diterima Allah. Amal yang bagaimana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, baik di dunia sampai dengan akhiratnya. Bahwasanya di sini, di ayat ini diceritakan bahwa pada bulan Muharram, di mana bila di situ terjadi sebuah peperangan, Allah mengharamkannya. Apalagi terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran, semua amaliyah di bulan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Ini maksudnya seperti apa? Ya, bisanya ya dibuka di Al-Quranul Qadim. Apa yang tersirat di ayat ini, saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini adalah jika dia seseorang memerangi ajaran dinut tauhid, mereka itu termasuk di dalam ayat ini, di mana orang-orang yang tidak senang dengan ajaran dinul haq,
itu secara otomatis sama saja dengan telah memerangi terhadap Allah. Mereka sama saja memerangi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya apa? Bentuknya adalah mereka itu diajak di jalan yang lurus, itu tidak mau. Dan ketidakmauannya itu sama halnya memerangi ajaran Allah, memerangi ajaran-ajaran di atas jalannya Allah. Kalau di dalam bahasa syariat, peperangan ya secara fisik antara umat Islam, orang mukmin dengan orang kafir pada zaman itu. Begitu pula apa yang terjadi di zaman sekarang. Kita itu sebetulnya juga mengalami peperangan, tetapi banyak tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Peperangan antara golongan-golongan orang mukmin dengan golongan-golongan orang kafir. Di sini lalu bagaimana bila dipandang dari kacamata hakikatnya? Bila dipandang dari sisi kacamata hakikatnya, dialah orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Tuhan itu secara otomatis tidak mau berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya Tuhan. Kalau seseorang tidak mau berjalan di atas jalannya Tuhan, secara otomatis kita akan berjalan di atas jalannya hawa nafsu. Cuma kita sendiri saja yang tidak merasa berbuat salah kepada Tuhan. Di situ akan ditolak semua amaliyah-amaliyahnya yang kita lakukan. Kenapa Allah itu menolaknya? Ya karena hati kita tidak bisa condong terhadap Allahnya, tetapi condong terhadap kesenangan-kesenangan duniawiyahnya. Kita ketahui bersama bahwasanya masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak kebanyakan manusia itu yang menyembah Tuhan, katanya menyembah Tuhan. Tetapi kenyataannya hatinya itu lari daripada Tuhan. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun tidak bisa mengingat Tuhan. Yang diingatnya pasar, yang diingatnya kantor, yang diingatnya banyak utang, nggak lunas-lunas, dan lain-lain sebagainya itu. Seharusnya namanya sholat itu ya khusyuk. Lah syarat khusyuk ya melihat dulu. Makanya kebanyakan saudara-saudara kita, apalagi banyak manusia ini, mayoritas rata-rata mereka itu sebetulnya masih berbuat salah kepada Tuhan. Dan memang ini sebuah karakter bagi golongan-golongan hatinya ahli hijab, yang dimana mereka sudah terjangkit virusnya nafsu,
tetapi tidak merasakannya. Ya, silakan Anda sendiri periksa hatinya masing-masing, apakah masih seperti itu atau tidak. Karena amalan-amalan atau sebuah amaliyah itu ada yang ditolak dan ada yang diterima. Lalu amalan apa yang ditolak oleh Allah dan amalan apa yang diterima Allah? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya amalan yang ditolak oleh Allah itu adalah sesuatu amalan, sesuatu pekerjaan yang didasari oleh hati yang selalu condong terhadap makhluk, yang berupa kesenangan-kesenangan duniawi itu. Bentuknya bagaimana? Lah bentuknya itu mereka masih ada terbersit di dalam hati mereka bahwa mereka merasa makhluk itu yang bisa beramal. Itulah amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah alias ditolak. Mau itu haji kek, mau itu sholat kek, mau itu umroh kek, mau apapun. Manakala dirimu manusia merasa yang bisa beramal baik, yang bisa haji baik, dan lain-lain sebagainya itu makhluk, secara hakikatnya itu amal tidak diterima. Saya yakin dan percaya, manakala jika hatinya masih condong terhadap makhluk, walaupun hajinya itu bolak-balik 100 kali setiap bulan pun, itu akan sia-sia. Karena dirinya makhluk merasa yang berhaji, yang bisa bergerak naik haji, merasa hartanya yang berlimpah. Nah, di situ pasti ada tendensi-tendensi mungkin saja, ini loh, saya bisa naik haji berulang kali agar dipandang masyarakat, dipanggil abah, agar dipanggil seorang di tokohin masyarakat, orang mulia, orang paling baik, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak akan diterima. Karena makhluk itu yang masih merasa yang segala-galanya. Lalu apa amalan yang diterima oleh Allah? Amalan yang diterima oleh Allah itu adalah sesuatu amalan yang didasari oleh hati yang ikhlas di dalam melakukannya. Apa yang dimaksud ikhlas itu? Yang dimaksud ikhlas itu adalah di dalam hati itu sudah tidak merasakan lagi makhluk yang beramal, tetapi yang dirasakan hanya merasakan la haula wala quwata illa billah di dalam beramal. Jadi tidak ada sedikit pun merasa dirinya yang beramal, itu yang diterima. Dan hal ini hanya bisa dipahami oleh golongan hatinya ahli syukur, yang sudah bisa dikatakan ma'rifatullah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kenapa hal ini itu bisa terjadi?
Ya karena sebetulnya mereka itu menolak ajaran-ajaran hati, menolak ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Jika kita ini belum bisa wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya, maka amalia apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk ukuran amalan itu diterima atau tidak adalah hati ini ukurannya. Bukan jasad jasmania ini bagus. Karena Tuhan itu tidak melihat fisiknya, cantik atau tidak. Tidak melihat fisiknya orang kaya atau orang miskin. Tetapi Allah itu melihat hati. Ukurannya itu hati. Apakah hatinya itu sudah sampai Allah atau belum? Jika belum, maka amalan-amalan itu pasti akan ditolak oleh Allah. Karena di dalam hatinya itu masih ada rasa menyombongkan diri bahwa mereka makhluk yang bisa beramal dan yang bisa segala-galanya. Itulah penyebabnya amalan yang ditolak. Makanya amalan-amalan tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, agar amalan-amalan panjenengan ini diterima oleh Allah, maka kembalilah kepada Allah yang sebenar-benarnya dengan cara taubatan nasuha. Hati ini sadar dan menyadari bahwa semua yang di situ yang berperan hanyalah mutlak Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu tentu harus ada proses dalam bentuk bermunajat kepada Allah. Kesimpulannya adalah pada pertemuan hari ini, barang siapa yang masih ada rasa kesombongan di dalam hatinya bahwa makhluk ini merasa dirinya yang bisa beramal, yang bisa sholat, yang bisa sedekah, yang bisa haji, yang bisa puasa, dan lain-lain sebagainya, itu merasa makhluk yang segala-galanya, itu amalan tidak diterima. Untuk bisa diterima amalan-amalan itu, maka hatimu harus betul-betul berbuat ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati sudah tidak merasakan sedikit sama sekali bahwa yang berperan di situ makhluk, tapi yang berperan hanyalah mutlak Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, semoga ilmu pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan tambahan sebagai wawasan untuk ilmu laku dan istiqomah. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin belum pas, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.